Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali belajar tentang pengukuran dan besaran. Di bagian pertama, itu kalian telah mempelajari tentang sejarah asal-muasal penentuan besaran-besaran pokok dan beserta alat-alat yang digunakan untuk mengukur besaran-besaran pokok. Nah, di bagian kedua ini kita akan kembali mempelajari apa-apa saja yang dibutuhkan dalam mempelajari pengukuran dan besaran yang ada di video saya yang selanjutnya ini, atau pengukuran dan besaran di bagian 2. Nah, yang selanjutnya itu adalah pertama, konversi satuan. Di bagian konversi satuan ini kita mengenal bahwa konversi satuan ini telah ditetapkan, jadi di video bagian pertama tentang pengukuran dan besaran, itu telah kita mengetahui bahwa semua itu telah ditetapkan dengan istilah SI atau sistem internasional. Nah, konversi satuan ini juga itu ditetapkan oleh sistem internasional. Nah, jadi ini ada yang namanya kilo, hekto, deka, desi, senti, mili. Jadi di SMA atau di SMP kalian telah mengenal sistem konversi, di mana ketika dia naik tangga maka dia akan dikali 10. Ketika dia naik tangga dari mili ke senti dia akan dibagi oleh 10. Maksud saya, senti ke desi dia akan dibagi oleh 10 juga, mili ke desi itu akan dibagi 100 karena dia 2 kali naik tangga. Dan kalau dia turun ya, kilo ke hekto itu akan dikali 10, kilo ke deka itu akan dikali dengan 100. Nah, jadi ini adalah tabel penentuannya. Jadi kita bisa melihat dari sini, misal ada konversi dari 1 kilo ke mili. Nah, kita bisa tarik dari sini kilo, mili paling bawah. Berarti titik temunya kalau kita tarik garis lurus dari atas ke bawah dan dari mili, dari kiri ke kanan, ternyata dia ketemu di sini. Ternyata dia ada pada poin 1 juta. Jadi ternyata 1 kilo itu sama dengan 1 juta mili. Itu disebut dengan sistem konversi. Nah, sistem konversi mili, senti, desi, deka, hekto, dan kilo ini biasanya sering sekali digunakan untuk gram, meter. Jadi biasanya ada milimeter, sentimeter, desimeter, atau kilogram, hektogram, dan dekagram. Bisa juga second, ya. Nah, sistem-sistem konversi ini itu memiliki nilai, nama, dan juga simbol. Jadi sistemnya untuk kepangkatannya adalah 10 dengan minus 24 disebut dengan yokto atau disimbolkan dengan Y. Kemudian yang sekarang itu kebanyakan itu adalah ini 10 pangkat minus 9 itu adalah nano, disimbolkan dengan N kecil. Kemudian 10 pangkat 6 itu adalah mikro, jadi simbolnya dia seperti ini, seperti U, tapi dia sebenarnya bukan U. Nah, mili 10 pangkat minus 3. Ini tadi untuk yang pangkatnya negatif. Nah, sementara untuk yang pangkatnya positif, 10 pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, itu juga punya nama masing-masing, seperti deka, hekto, kilo, giga, tera, peta, heksa, zeta, yota. Jadi dia memiliki nilai, nama, dan juga simbol masing-masing yang sudah dan semua ini telah ditetapkan oleh sistem internasional dan juga digunakan di Indonesia. Jadi sistem internasional yang telah ditetapkan ini juga digunakan di Indonesia. Nah, jadi ini beberapa konversi satuan yang perlu kalian ketahui. Jadi contohnya 1 meter. 1 meter itu ternyata sama dengan 39,37 inci. 1 meter itu sama dengan 3,281 feet atau biasa diistilahkan di Indonesia kaki. 1 mil itu ternyata sama dengan 1.609 meter. Jadi 1 mil itu ternyata sama dengan 1.609 meter. Kemudian 1 feet atau 1 kaki itu sama dengan 0,3
0,48 meter, dan 1 inci itu ternyata sama dengan 0,0254 meter. 1 kilometer itu sama dengan 0,6214 mil. Nah, inilah konversi-konversinya. Ada waktu juga, yaitu 1 menit sama dengan 60 second atau 60 detik. Ya, kemudian 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi masih banyak lagi konversi-konversi satuan yang saya tidak sebutkan. Jadi kalian bisa mencari banyak sekali. Nah, ini hanya beberapa yang sering digunakan. Khususnya di perkuliahan atau di fisika, ini memang paling sering untuk kalian temui. Feet, meter, mil, kilometer, menit, dan jam. Contoh, ini ya, contoh. Diketahui kelajuan mobil 72 km per jam. Berapakah kelajuan mobil tersebut jika ingin dinyatakan dalam meter per second? Nah, jadi berapakah dia punya kelajuan jika ingin dinyatakan dalam meter per second? Nah, jadi pertama kita harus memasukkan apa saja yang dibutuhkan informasi dalam memecahkan permasalahan di mana 72 km per jam ini harus dikonversikan ke meter dan ke meter per second. Nah, jadi pertama itu adalah kilometer itu ternyata sama dengan 1000 meter. Ya, berdasarkan sistem konversi. 1 jam itu sama dengan 3600 second. Nah, jadi makanya kita tulis informasinya. Karena kita akan mengkonversi ke meter per second. Nah, yang ditanyakan adalah 72 km per jam itu sama dengan berapa meter per second. Maka penyelesaiannya adalah dengan cara pertama, 72 km per jam itu sama dengan 72 km per jam dikali 1000 meter per kilometer. Nah, jadi pertama kita operasikan dulu yang bagian kilometernya untuk kita ubah menjadi meter. Jadi kita ketahui tadi di sini diketahui bahwa 1 km itu sama dengan 1000 meter. Jadi ini 1000 meter kalau dibagi dengan 1 km itu hasilnya kan tetap 1. Nah, jadi kalau kita operasikan hasil ini ya, kita operasikan sistem ini ya, 72 km per jam dikali dengan 1000 meter per kilometer itu akan berubah menjadi 72 dikali 1000 meter per jam. Nah, jadi di sini meternya, kilometernya tadi sudah berubah jadi meter. Ya. Nah, kemudian 72 kita tulis kembali, 72 km per jam sama dengan 72 kali 1000 meter dibagi jam. Yang tadi kita akan mengkonversi meter menjadi kilometer menjadi meter. Nah, sekarang di bagian kedua ini kita akan mengkonversi jamnya menjadi second. Di informasi sebelumnya kita ketahui bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, jika kita kalikan 60 kali 60 maka hasilnya adalah 3600 second. Jadi 1 jam itu sama dengan 3600 second. Nah, jadi kalau kita operasi, jadi kita operasikan seperti ini dia. Ya, agar supaya jam ini kalau dioperasikan sama dengan 1, atau biasa diistilahkan dengan dicoret, ya, coret seperti ini. Kita ganti warnanya dulu. Nah, dicoret seperti ini. Nah, ini juga dicoret. Jadi kalau dioperasikan mereka, dia akan sama dengan 1. Apapun yang akan dikalikan 1, maka hasilnya tetap akan seperti sebelumnya. Berarti 72 kali 1 tetap 72. Maka dioperasikan agar supaya jam ini bisa sama dengan 1, maka dibuatlah sistem yang seperti ini. Jadi jam 1 itu kan kalau dioperasikan ke dalam second, ternyata 1 jam itu sama dengan 3600 second. Nah, begitu juga yang di atasnya di sini.
ternyata 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Nah, ini kalau kita bahagikan, 1000 meter dibagi kilometer, 1 kilometer sama hasilnya kan sama dengan 1. Nah, begitu juga yang ini. Jam, kalau kita bahas 1 jam, kita bahagi dengan 3600 second, maka dia hasilnya juga akan sama dengan 1. Nah, dikarenakan sistem ini, maka kita operasikan jam dengan jam, maka ketika dioperasikan seperti ini, maka hasilnya sama dengan 1, maka berubahlah hasil yang ada di sini, itu menjadi 72 kali 1000 meter per 3600 second. Sehingga selanjutnya, ketika kita operasikan, 72 km per jam sama dengan 72 dikali 1000 meter per 3600 second. Nah, kalau kita kalikan 72 dikali dengan 1000, maka dia akan sama dengan 72.000 meter per 3600 second, atau juga bisa kita pecah menjadi 72.000 meter per 3600 second. Maka sehingga 72 km per jam, ya, kalau kita bahagi tadi 72.000 dibahagi dengan 3600, maka akan sama dengan 20 meter per second. Maka sehingga 72 km per jam itu sama dengan 20 meter per second. Nah, untuk latihan tugasnya, pertama, diketahui kelajuan mobil yang melintasi jalur Toli-Toli Donggala itu adalah 38 meter per second. Apakah mobil tersebut melampaui kecepatan 75 mil per jam? Nah, ini perlu kalian tuliskan juga pada kertas dengan ditulis tangan menggunakan pulpen. Nah, ini untuk soal pertama. Untuk tugas 2 ya, ini soal pertama untuk tugas 2. Nah, soal kedua untuk tugas 2 adalah 1 tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1 tahun. Jika kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second dan 1 tahun sama dengan 365,25 hari, maka berapakah panjang 1 tahun cahaya dinyatakan dalam megameter? Maka kalian perlu untuk melakukan latihan sebelum mengerjakan 2 tugas ini. Jadi silahkan cari soal-soal yang erat kaitannya dengan konversi, seperti halnya yang ditampilkan di contoh sebelumnya. Jadi silahkan lakukan, pahami, ya, lakukan secara berulang-ulang, pahami bagaimana polanya, kemudian kerjakanlah 2 tugas konversi ini. Nah, kemudian untuk proyek. Jadi untuk proyek ini, jadi proyek ini dia dikumpulkan nanti di pertengahan semester, di ujian tengah semester, atau biasa disebut dengan UTS. Nah, kalian perlu untuk menemukan kekeliruan di masyarakat dalam membaca alat ukur. Nah, setelah kalian temukan tadi kekeliruannya, kalian harus cari solusi untuk meluruskan kesalahan masyarakat dalam membaca alat ukur tadi. Jadi kesalahan tersebut. Nah, bagaimana cara untuk membuat proyek ini? Pertama, yaitu kalian diharuskan bergerak secara berkelompok ke masyarakat yang biasanya menggunakan alat ukur. Entah itu timbangan, meteran, ataupun alat-alat ukur lain. Nah, di masyarakat itu sering terjadi, biasanya sering terjadi satuan-satuan yang tidak ditetapkan atau tidak disetujui oleh sistem internasional. Maka perlu dibuktikan dengan video wawancara yang akan kalian lakukan secara berkelompok ke masyarakat. Nah, ini proyeknya. Jadi videonya itu kalian wawancarai masyarakatnya,
entah itu di pasar, entah itu di daerah banyaknya tukang kayu, tukang batu, proses pembuatan rumah, proses pembuatan biasa dikenal dengan BTN. Nah, silakan diwawancarai dia punya masyarakat. Nah, jadi silakan memohon izin kepada mereka. Jadi dibilang mohon izin Pak, kami akan sedikit mengganggu kegiatannya karena ada tugas dari kampus terkait dengan alat ukur. Nah, mereka adalah masyarakat-masyarakat yang sering menggunakan alat ukur. Nah, biasanya masyarakat itu tidak keliru dalam menggunakan alat ukur ketika itu sudah sering digunakan. Misal gram, kemudian kilogram. Nah, itu mereka biasanya tidak salah dalam membaca alat ukur. 1 cm, 1 meter. Tapi di bawahnya, yang selain 1 cm, itu biasanya mereka salah melakukan pembacaan alat ukur. Nah, asumsi ini tidak boleh hanya dibuktikan dengan solusi, tapi perlu dibuktikan bahwa benar ada datanya. Jadi kalian harus melakukan wawancara kepada masyarakat, dibuktikan dengan video yang nantinya akan ditunjukkan kepada saya. Nanti tiap kelompok itu harus menunjukkan video terkait dengan proyek ini, proyek pertama ini, yaitu menemukan kekeliruan di masyarakat dalam membaca alat ukur. Mana videonya? Masyarakat itu mengalami kekeliruan dalam membaca alat ukur. Jadi harus divideokan, kemudian diserahkan ke saya. Setelah kalian dapatkan datanya, maka kalian harus berpikir untuk mencari solusi untuk meluruskan kesalahan tersebut. Jadi kita harus berguna juga, jadi sistem keilmuan yang kita pelajari, jangan hanya kita simpan sendiri, kita harus carikan juga solusi agar supaya masyarakat di daerah toli-toli kita ini juga bisa benar dalam melakukan pembacaan alat ukur. Entah itu sosialisasi, entah itu kita kumpul masyarakat dalam suatu tempat, kemudian kita sosialisasikan tentang alat ukur yang bagaimana membaca alat ukur yang benar, atau solusi lain yang bisa kalian pikirkan. Nah, ini tergantung pemikiran kelompok kalian untuk proyek 1, ya. Jadi masih ada beberapa proyek nanti ke depannya. Ini untuk proyek pertama. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya yaitu adalah angka penting. Angka penting atau disingkat dengan AP adalah sejumlah hasil pengukuran yang terdiri dari angka pastinya dan angka perkiraan. Angka yang tepat diperoleh dengan menghitung skala alat ukur, sedangkan angka yang diperkirakan diperoleh dari skala setengah terkecil. Nah, ini angka penting. Nah, aturan angka penting. Jadi pertama, aturannya adalah semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, angka 3, 4, 3, 2, 4, 5 memiliki 6 angka penting. 2, aturan kedua, angka 0 di belakang angka bukan 0 bukanlah angka penting, kecuali jika diberi tanda khusus seperti garis bawah. Contohnya seperti ini, angka 120. Nah, jadi nolnya di belakang dikasih garis bawah. Maka ini disebut dengan memiliki 3 angka penting, di mana angka pentingnya adalah 1, 2, dan 0. 0, bukan 0 ya, 0. Dan kemudian contoh berikutnya adalah 50700 memiliki 3 angka penting. Jadi angka pentingnya itu hanyalah 5, 0, dan 7. Nah, jadi angka 0 ini ketika dia berada di angka bukan 0, ya, diapit seperti ini, maka dia akan masuk ke dalam angka penting. Jadi angka 0 ini diatur dengan 3 aturan. Pertama, ketika dia berada di belakang, maka dia bisa dikatakan angka penting ketika dikasih garis bawah, atau bisa dikatakan bukanlah angka penting, seperti halnya contoh yang ini. Nah, kemudian dia juga bisa dikategorikan angka penting ketika berada di antara angka bukan 0. Contohnya seperti ini. Makanya di sini dia memiliki 3 angka penting ya, untuk 50.700 ini. Jadi 507 itu adalah angka penting.
Nah, ini 3 ya, aturan ketiga. Angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 merupakan angka penting. Ini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian angka 0 sebelum angka bukan 0 bukanlah angka penting. Contohnya adalah angka 0,0065. Memiliki dua angka penting. Jadi hanya angka pentingnya itu adalah 65 ini, 6 dan 5. Yang kelima, 0 di belakang titik desimal dan mengikuti bukan 0. Jadi angka 0 yang berada di belakang titik desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi contohnya itu adalah seperti ini. 5,600. Jadi memiliki 4 angka penting. Jadi karena 0 di belakang desimal itu, di belakang desimal yang mengikuti angka bukan 0, maka dia termasuk angka penting. Di 56000 itu adalah angka penting. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah aturan pembulatan. Ya, aturan pembulatan. Ketika angka dihilangkan dari suatu bilangan, nilai dari angka terakhir yang disimpan ditentukan oleh proses yang disebut dengan pembulatan. Jadi proses pembulatan ini adalah biasanya disebut dengan proses menghilangkan suatu bilangan. Nah, contohnya ini, aturan pembulatan. Apabila angka lebih besar atau sama dengan 5, dibulatkan ke atas, maka dia akan dibulatkan ke atas. Serta angka yang lebih kecil dari 5 dihilangkan. Jadi aturannya adalah ketika angkanya yang akan membulatkan itu adalah 5, 6, 7, 8, 9, maka dia harus maka angka sebelumnya akan dibulatkan ke atas. Sementara angka 1, 0, 1, 2, 3, 4, maka ketika dibulatkan maka dia akan hanya dihilangkan, tidak membulatkan ke atas. Contohnya ada pada dua contoh ini. 346,86. Nah, angka 6 ini akan membulatkan karena dia lebih besar daripada 5, maka dia masuk untuk membulatkan ke atas. Maka angka 8 tadi akan ditambahkan 1. Maka dibulatkan menjadi 346,9. Nah, yang berikutnya yang tidak sampai 5 angkanya ya untuk membulatkan itu adalah 516,64. Ya, karena 4 ini yang akan membulatkan dan dia berada pada kategori lebih kecil daripada 5, maka dia tidak bisa membulatkan ke atas, maka dia hanya akan dihilangkan saja. Maka dia akan dibulatkan menjadi 5,16,6. Ya, ini aturan pembulatan. Nah, jadi silakan untuk pahami. Ya, silakan untuk dipahami aturan-aturan pembulatan ini dan angka penting serta pengkonversian suatu bilangan yang telah ditetapkan oleh standar internasional. Jadi misal ada 1 meter mau dikonversi ke kilometer, kemudian 1 dekameter mau dikonversi ke meter. Silakan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh sistem internasional. Nah, itulah pentingnya kalian mengetahui tentang pengukuran dan besaran di bagian pertama dan bagian kedua ini. Semoga ilmu pengetahuan ini bermanfaat untuk kalian. Kita akan berjumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.